Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, semoga dengan berdoa sebelum mulai pelajaran, apa yang akan kita pelajari hari ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita diberikan barokah. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dahulu. Tugasnya ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang setiap hari kita laksanakan sehingga kita diberikan kesehatan. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita mengecek kerapian pakaian kalian dulu. Silakan kalian berdiri. Coba dicek pakaiannya apakah sudah rapi atau belum. Bagaimana, sudah rapi? Sudah, Bu. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagikan asesmen diagnosis non kognitif, ya. Untuk asesmen non kognitif ini kamu jawab dengan jawaban singkat. Nanti dikumpulkan ya. Cukup dijawab dengan singkat saja. Nanti ini dijawab dengan singkat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Siapa yang ingat? Ayo, Bu. Ya, Aldo. Iklan dan unsur-unsurnya, Bu. Teks iklan dan unsur-unsurnya. Jadi di dalam teks iklan itu ada unsur-unsurnya. Siapa yang masih ingat dari unsur-unsur teks iklan? Ayo, Bu. Ya, Hadira. Unsur teks iklan ada 4, yaitu gambar, kata-kata atau tulisan, gerak, dan suara. Ya, jadi kalian itu masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya. Hari ini kita belajar tentang materi teks puisi. Nah, sekarang kita tanya dulu. Kalian pernah tidak melihat orang membaca puisi? Gimana cara mereka membaca puisi? Ya, Bu. Ya, jelas. Indah, Bu. Indah. Jadi selain indah, membaca puisi itu apa lagi? Ayo, Bu. Ya, Ada iramanya, Bu. ada iramanya. Apalagi ya? Nanti dengar. Enak didengar. Jadi membaca puisi itu seperti itu, haruslah enak didengar, ada iramanya dan indah. Sebelum belajar, Ibu ingin memberitahukan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu memahami teks puisi dan unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, kalian mampu membandingkan antara puisi diapan dan puisi prismatis. Jadi kamu tahu mana yang puisi diapan, mana yang puisi prismatis. Dan yang tujuan yang ketiga itu kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi ya. Jadi Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Silakan kalian perhatikan video yang Ibu akan putarkan, kalian simak dan pahami. Apabila sempurna serupa maskulan bubuh mengantarkan jalan hidup kecapi dalam suara sunyi menyendiri bubuh dan kecapi membalik nyeri menyatu dalam suara inti
menganga akibat buah manusia. Adakah kau melakukan sesuatu? Aku, seorang petani bojong sari, menghidupi mimpi daripada yang ditanam sendiri. Kesederhanaan mantan hidup dapat untuk dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Rajut banyak risiko. Kalian kepemimpinan yang mendesak. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di uang tak berbunga. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemimpin otoriter, rebelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Tahun-tahun berikutnya mendapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai kotor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani kalung. Penguasa menyatakan yang tidak ada bisa diada-ada. 1970, setiap malam Jumat, Yasin bilang bintang dengan bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melentingkan pujian untuk istri. Masih mengenakan mukena, mengambil minum dari dapur. Kami ditangkap atas tuduhan perampokan, juga pembunuhan. Sebab Ya, sudah disimak. Siapa yang bisa menanggapi dari puisi yang ada di depan? Saya Bu, Bisa? video itu Bu adalah sebuah video mengenai pembacaan puisi yang penuh dengan semangat. Puisi yang penuh dengan semangat, benar ya. Jadi contoh video itu adalah contoh tentang pembacaan sebuah puisi. Jadi seperti itulah cara kita membaca puisi. Harus memiliki apa tadi? Rima ya. Nanti harus apa tadi? Harus indah didengar. Jangan membaca puisi seperti kita membaca biasa. Nah, sekarang sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu minta kalian membaca buku paket kalian dan materi yang dibagikan tadi. Silakan dibaca terlebih dahulu agar kalian lebih memahami. Silakan dibaca sebentar. Dibaca bukunya dulu.
Sudah dibaca bukunya? Nah, tadi Ibu sudah minta kalian untuk membaca materi kan? Sudah menonton video. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari pengertian puisi? Saya Bu, Ya, bahasa? puisi merupakan karya sastra yang indah, terdiri dari lari, bait, dan irama. Nah, jadi puisi itu merupakan sebuah karya sastra ya, yang bahasanya terikat oleh rima dan irama. Kemudian di dalam puisi itu juga terdapat larik dan baris. Nah, di dalam puisi itu juga kita hari ini belajar tentang unsur-unsurnya. Jadi di dalam puisi memiliki unsur-unsur. Siapa yang bisa tahu tentang unsur-unsur teks puisi? Saya Bu, Ya. 1 lari, 2 bait, 3 rima, 4 imaji, 5 diksi, 6 majas. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi unsur teks puisi itu ada 6. Yang pertama itu tadi larik, yang kedua ada bait, yang ketiga ada rima, yang keempat imaji, keenam diksi, dan terusnya majas. Ya. Jadi larik itu adalah apa? Baris yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, baris dalam sebuah puisi ini bisa satu kata ya, bisa berupa frasa atau bisa berupa satu kalimat. Kemudian ada yang namanya bait. Bait itu apa? Baris yang memiliki satu kesatuan ide, pikiran, dan gagasan. Jadi dia sudah menjadi satu kesatuan ide kalau bait. Kemudian ada yang namanya rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi yang teratur yang bisa ditimbulkan oleh huruf ataupun kata. Apa fungsinya? Untuk memperindah puisi agar lebih menarik. Kemudian yang keempat ada imaji. Yo, siapa yang tahu imaji itu apa? Saya Bu, Ya. imaji merupakan satu susunan kata-kata yang dapat memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair. Ya, benar. Jadi imaji itu merupakan susunan kata-kata yang berfungsi untuk apa? Supaya pendengar ataupun pembacanya seolah-olah dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang disampaikan oleh penyair, apa yang dirasakan oleh penyair pada saat itu. Jadi kamu ikut juga merasakannya. Kemudian unsur yang berikutnya ada diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. Jadi di dalam puisi itu ada diksi. Dia memilih kata-kata ya. Kata-kata yang mana yang menurut penyair itu cocok dalam puisinya. Jadi kata-katanya sudah dipilih secara cermat ya. Jangan masing-masing kok pilih masing-masing. Bagus puisinya. Harus dipilih secara cermat. Kemudian unsur yang berikutnya ada apa? Majas. Majas itu gaya bahasa ya. Apa fungsi gaya bahasa? Untuk apa? Untuk mengungkapkan ide pengarang ke dalam puisinya itu agar puisinya lebih hidup dan menarik. Jadi itu. Jadi ada 6 unsur dari puisi. Apa ulangi lagi yo? Apa unsurnya? 1 lari, 2 bait, 3 rima, 4 imaji, 5 diksi, 6 majas. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke puisi Japan dan puisi prismatis ya. Jadi ada 2 puisi di sini yang kita pelajari, yaitu puisi Japan dan puisi prismatis. Puisi Japan. Puisi Japan itu adalah puisi yang mudah dipahami ya isinya ya. Karena apa mudah dipahami? Karena isinya atau bahasanya tidak menggunakan bahasa kiasan. Dalam puisi Japan tadi juga dia tidak menggunakan lambang untuk melukiskan kiasan tadi ya. Dan selain itu juga puisi Japan itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari supaya pembacanya mudah mengerti. Jadi puisi Japan ini biasanya untuk puisi anak-anak ya, karena mudah dipahami
Sekarang coba kita perhatikan contoh dari puisi Japan ya. Ibu ada puisi Japan yang mudah dipahami, kalian dengarkan ya. Kata-katanya itu mudah dipahami. Judul puisinya Pohon di Taman Kota, karya Suprida. Tumbuh tinggi menjulang di ramainya suasana perkotaan, dengan batang yang kokoh bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Tak banyak harapan, tak banyak imbalan, hanya berusaha memberi kesejukan bagi orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Nah, itu adalah contoh dari puisi Japan ya. Kalau kalian dengar tadi contoh puisi Japan itu bermakna apa juga? Mudah kan? Hanya menciptakan sebuah pohon yang tumbuh di perkotaan. Pohon itu hanya berfungsi untuk menyejukkan orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman sana. Jadi mudah dipahami, dia menggunakan bahasa sehari-hari. Bedanya dengan puisi prismatis ya, kebalikan dari puisi Japan tadi. Tadi kalau mudah dipahami, kalau prismatis susah untuk dipahami. Karena apa? Karena dia menggunakan bahasa kiasan ya, menggunakan lambang untuk menyatakan kiasan-kiasan yang ada di dalam puisi tersebut. Kemudian apa? Dia juga menggunakan majas agar puisinya lebih menarik. Jadi itu beda puisi Japan dan puisi prismatis. Sekarang kita dengarkan contoh puisi prismatis. Kalian simak beda dengan puisi pertama tadi ya. Sudarta Bhakti dalam karya Gadis Peminta-minta. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyum terlalu kekal untuk kenal duka. Dengarlah padaku berbulan merah cantik, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke baju nyata yang melulu sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang berharapan, gembira dari kebayang dunia. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau tapai. Jiwa begitu murni untuk bisa membagi dukamu. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, hidupnya tak lagi punya tangga. Sudah dilihat? Berbeda kan dengan puisi yang dibacakan tadi tentang sebuah pohon. Kalau yang puisi Japan kita langsung bisa mengenal maknanya. Tapi kalau puisi yang kedua tadi berjudul Gadis Peminta-minta, tidak bisa kita langsung puisi seperti ini, tidak bisa ya. Tapi kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Jadi itu perbedaan puisi Japan dan puisi prismatis. Bisa kalian membandingkan puisi Japan dan prismatis? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita diskusi? Ada? Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Sekarang coba kalian bentuk kelompoknya, cukup 4 kelompok saja. Itu kelompoknya 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi kalau dirapatkan saja.
akan membagikan LKPD ya dan diskusikan. Sudah? Coba perhatikan terlebih dahulu ya. Satu lagi kayaknya. Satu itu cuma satu nih. Lompat. Kalian perhatikan LKPD-nya itu ya. Pertama apa yang harus kamu lakukan? Pertama kalian buatlah nama kelompok kalian yang ada di kertas LKPD. Kemudian yang kedua, kamu baca puisi yang ada di dalam LKPD tersebut. Selanjutnya setelah kalian baca, kalian cermati unsur-unsur dari teks puisi tersebut ya. Kemudian yang ketiga, kamu hanya mencenteng yang manakah termasuk puisi diapan dan manakah termasuk puisi prismatis ya. Bisa dipahami? Kalau bisa silakan kalian bekerja. Nanti setelah selesai berdiskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Silakan bekerja.
teman-temannya untuk melihat unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi tersebut. Semuanya bekerja, jangan hanya satu orang saja ya, berbagi peran.
Masya mau bertanya, bagaimana cara menentukan baik dan baik? Jadi tadi kan udah ibu jelaskan kan bahwa lari itu baris dalam sebuah puisi ya. Tapi kalau bait itu baris juga tapi dalam satu kesatuan ide. Coba perhatikan. Oh perhatikan ini jelasnya. Jadi kamu buat itu perlahan dan tulis semua. Misalnya contoh, isi yang dibacakan tadi.
Ibu perhatikan ya dari visi tadi. Nah, ini namanya apa coba? Judul. Ini apa? Cerita. Mengarang ya. Nah, masa tadi ditanya bagaimana cara menentukan larik dan bait. Larik itu merupakan apa? Baris di dalam sebuah puisi. Barisnya bisa satu kata, bisa berbentuk frasa, bisa berbentuk satu kalimat ya. Jadi ini yang namanya baris ini. Nah, baris satu, baris dua, baris tiga, baris empat, baris lima, enam, baris tujuh, baris delapan, baris sembilan. Jadi puisi ini lariknya ada 9. Ini bisa dikatakan larik ya, larik atau baris. Baris satu, baris dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Jadi puisi ini ada 9 larik. Ya, jadi kalimatnya kamu tulis semua nanti di lembar LKPD-nya ya. Kemudian menentukan bait. Bait tadi apa? Barisnya berupa satu kesatuan ide. Jadi ini kan. Jadi ini satu ide. Nah, ini namanya bait satu ya. Ini satu-satuan individunya. Bait 2. Jadi puisi berjudul Pohon di Taman Kota itu terdiri dari 9 larik dan 2 bait. Jadi seperti itu kalau menentukan di dalam LKPD kalian ya. Jangan ditulis hanya satu baris saja, tulis semua. Sudah mengerti masa? Ya Bu.
jauh menggunakan uang. Kompos pada waktu, kompos pada waktu ini wah. Nah, ini lagi sini. Waktunya sedikit lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kedai kopi pukul 11 siang. Nama saya Marsha Fiona. Nama saya Lindung Amanda. Nama saya Nadira Talia. Nama saya Anissa Putri Haidun. Unsur-unsur puisi. Pertama, larik. Ada 35 larik atau baris di dalam puisi berjudul Kedai Kopi Pukul 11 Siang. Baris pertama, pukul 11 siang kamu datang. Senyum segar tersampir di wajahmu. Kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Maaf, aku terlambat. Sejam. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam yang lalu. Tak lama jauh. Aku dan kopiku adalah kami. Kami bersabar layaknya. Aku ada urusan penting, ujarku. Kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati, seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Aku tahu isinya sepatu. Mereknya tercetak di kantong belanjaan. Dan kotak sepatunya tersenyum. Aku memandang kopiku. 2 jam aku dan kopiku menunggu. Tak apa. Aku dan kopiku adalah kami bersabar layaknya waktu. Kau bertanya kenapa aku ingin bertemu. Benakku melayang ke masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia bermain sepanjang waktu. Kau tak pernah bertanya kenapa aku memanggilmu. Aku pun tak pernah bertanya kenapa kamu ingin bertemu. Saat itu kau tahu hatiku serupa baik baik. Ikut pengalaman kopiku, tapi ini baru kali. Tak bisa berputar ke arah anginmu bersiul. Anginmu pun mungkin sudah berubah arah. Aku tidak mengenali lagi. Kau menunggu aku berbicara, aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segalanya yang sia-sia. Kau tahu, aku dan kopimu seperti waktu bersabar menunggu apapun terjadi. Unsur-unsur puisi yang kedua adalah bait. Bait pertama, pukul 11 siang kamu datang. Senyum segar tersampir di wajahmu. Kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Maaf, aku terlambat, ujarmu. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Tak apa, jawabku. Aku dan kopiku adalah karib, kami bersabar layaknya waktu. Aku ada urusan penting, ujarmu. Kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Aku tahu isinya sepatu. Mereknya tercetak di kantong belanjaan dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Aku memandang kopiku 2 jam dan kopiku
ingin bertemu, benakku melayang ke masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia bermain sepanjang waktu. Kau tak pernah bertanya kenapa aku memanggilmu. Aku tak pernah bertanya, kenapa kau ingin bertemu? Saat itu, kau tahu, hatiku merupakan balik itu malah menjadi sakit. Jadi balik-balikmu mungkin sudah hilang. Tak bisa berputar ke arah akhirnya berpensiun. Angin maupun sudah berubah arah, aku tidak mengenali lagi. Kau menunggu aku berbicara, aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Kau tahu, aku dan kopiku seperti waktu, bersabar menunggu apapun berlalu. Unsur-unsur puisi ketiga adalah rima. Pukul 11 siang, kamu datang. Senyum segar terlampir di wajahmu. Kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Unsur puisi yang keempat adalah imajinasi. Kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati, seperti seorang ayah menaruh anaknya di dalamnya. Aku tahu isinya sepatu. Mereknya terletak di depan kantong belanjaan dan kotak sepatunya terjepit pada. Unsur-unsur puisi yang kelima adalah diksi, bercembul, karib, berkesiul, tertenteng. Unsur-unsur puisi yang keenam adalah majas atau gaya bahasa. Kau menunggu aku berbicara, aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segala macam sejak. Menunggu adalah kata majas personifikasi. Bait puisi. Pertama, dua kucingku belang dan putih. Mereka lucu, selalu menghibur. Sehat selalu kucingku, aku menyayangimu. Puisi tersebut merupakan puisi dihafal. Rumahku berwarna merah muda. Rumahku begitu megah. Di sekitarku terlihat kebun kecil kemudian. Puisi tersebut termasuk puisi dihafal. Senyummu bagai mentari yang singgari hariku. Tawamu laksana lonceng yang berseri. Untuk katamu bagai embunan angin. Puisi tersebut adalah puisi primatis. Berbuka dalam menahan. Kita telah Aku adalah sungai yang mengalir dari gunung ke lautan luas. Airku yang jernih berasal dari mata air sejauh dari bumi. Puisi tersebut merupakan puisi dihafal. Sewaktu bayang-bayang kita memanjang, mengabur pada siangku, kita pun bisa bersempat dalam sabar. Puisi tersebut berkembang dan dinding menunjukkan pukul 11 siang. Jika kau datang dengan kantong belanjaan, puisi tersebut adalah puisi siapa? terlombakan di antara ombak dan batu laut. Masuk dalam sebelas terima. Ya, coba. Kalian ada nggak yang bertanya di kelompok ini? Penyampaian terlalu cepat, jadi masa dan teman-teman lain kali kalau presentasi agak biar kawannya lebih paham. Kalau isinya paham nggak tadi? Jelas? Jelas. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
kami. Ya, dibacakan unsur-unsurnya apa saja tadi sudah diskusikan. Yang pertama lari bait 1. Dari lari 1 sampai 15.7. Pukul 11 siang kami datang. Belum sudah hampir 2 jam. Tanpa belanjaan tertentu di sana ini. Maaf, aku terlambat, ujarnya. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam yang lalu. Tak apa, jawabku. Aku dan kopiku adalah kari. Kami bersahabat layaknya waktu. Bait 2, lari 8 sampai lari 9. Aku ada urusan penting, ujarnya. Kau menaruh tas belanjamu sampai Ya, berikutnya. menaruh anaknya di ayunan. Aku tahu isinya. Aku tahu isinya separuh. Bereskannya tercetak di kantong belanjaannya dan kotak sepatunya terselubung malu-malu. Aku memandang kopiku. 2 jam aku dan kopiku menunggu. Tak apa, aku dan kopiku adalah kari. Kami bersabar layaknya waktu. 3:18 sampai 1. Kau bertanya kepada aku ingin bertemu. Benakku melayang ke masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia bermain sepanjang waktu. Kau tak pernah bertanya kenapa aku memanggilmu. Selanjutnya ada imaji. Kau bertanya kenapa aku ingin bertemu. Benak melayang ke masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia bermain sepanjang waktu. Kau tak pernah bertanya kenapa aku memanggilmu. Ya, diksinya apa? Selanjutnya diksi. 1 kali, 2 tersembul, 3 bersiul, 4 tertenteng. Kata bajas atau gaya bahasa. Kau menunggu aku berbicara, aku menunggu kau berkata. Kata kopi menunggu segala hal sia-sia. Mungkin ada ini bertanya. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya. Jelaskan apa majelis nilai. Majelis nilai juga disebut dengan majelis perbandingan yang bersifat eksklusif. Majelis ini digunakan untuk menunjukkan persamaan antara satu benda dengan benda yang lain. Ditandai dengan kata-kata yang menunjukkan kesamaan. Contohnya seperti, sama, sebagai, dan maksana. Ya, ya. Ada yang lain ingin bertanya? Tidak ada. Bagaimana penampilannya? Bagus. Beri tepuk tangan. Yang bertiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur dari teks puisi pada sebuah kedai kopi. Unsur yang pertama adalah larik. Larik memiliki di sini ada 24 baris atau larik. Dari 1 sampai 24. 1 jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. Pak Tiga
Ada dulu kawan terdengar. Bermerek toko sepatu terkenal. Kamu minta maaf karena sudah datang lama. Katamu kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Yang berikutnya. Dan aku mau membeli sepatu yang penting daripada aku. Aku duduk di kedai kopi sejak pukul 9. Sejak semalam berpikir tentang kau dan aku. Di sini ada bait puisi dan diisi tentang puisi Dyavan atau puisi prismatis. Puisi pertama, sahabatku bernama Farid, orang jenaka, suka melontarkan lelucon sepanjang waktu. Dan itu adalah puisi Dyavan. Kemudian yang lainnya disimak. Yang kedua, bait puisi. Aku membeli topi, pedagangnya sudah tua. Setiap hari membawa berusin-usin topi di keranjang. Puisi tersebut adalah puisi Dyavan. Setelah 10 tahun aku melihatnya lagi seperti daun yang dimakan ulat terobos oleh satu terobos oleh waktu. Puisi medis. Bait puisi keempat. Ketika dia tersenyum, aku bisa melihat warna-warni dunia, segala irama, juga tawa berhamburan di sekitarnya. Puisi tersebut adalah puisi prismatis. Bait puisi kelima. Sebelum tidur aku berdoa. Semoga dalam mimpi kita bisa bersuara. Puisi tersebut adalah puisi Dyavan. Hidupku berjalan sampai sibuk aku ingin berlari, tapi yang mampu hanya untuk merangkap. Puisi Dyavan. Dan itulah bait puisi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kawan ketiga. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompokan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur-unsur puisi. 1. Larik. Larik 1 dan di dinding menunjukkan pukul 11 siang. 2. Larik. Kamu minta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu dan kau teman sepermainanku. Dahulu kita sering bermain bersama. Sepanjang hari mengerjakan apa saja. Tapi sekarang semua berbeda. Kau mulai berubah. Jadi suka membicarakan hal-hal yang dulu tak pernah ada. Sahabatku bernama Farid, orangnya jelata, suka melontarkan lelucon sepanjang waktu. Jawabannya puisi Dyavan. Nomor 2, aku membeli topi, pedagangnya sudah tua. Setiap hari membawa berpuisi topi di keranjang. Puisi Dyavan. Nomor 3. Setelah 10 tahun aku melihatnya lagi. Tubuhnya seperti daun yang dimakan ulat dan terobos oleh sakit, terobos oleh waktu. Jawabannya puisi prismatis. Apakah ada yang ingin bertanya?
Apakah jelas? Kanan kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kalian ya, ini sudah mengambil nilai dari pertama kali kamu berdiskusi sampai kalian mempresentasikan ya. Semuanya mendapat nilai yang baik. Cuman ada semuanya mendapat nilai 8. Kelompok 1 itu semuanya dapat nilai 8. Kelompok 2 mendapat nilai 85 semua. Kelompok 3 mendapat nilai 80, cuman si Renal mendapat nilai 78 ya. Tadi agak kurang. Kelompok 4 semuanya mendapat nilai 80. Itulah jadi hasil diskusi kalian hari ini. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya Bu, Ya, bisa. bahwa puisi berjudul Kedai Kopi Pukul 11 siang terdiri dari 35 baik, 5 bait puisi yang ada kata tersembung, karik, berkesiul, dan terpendek. Ya. Puisi yang tadi yang berikutnya ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Kesimpulannya dari puisi pada sebuah kedai kopi terdiri dari 24 baik dan 4 bait. Diksi, Kanto, kedai kopi sepanjang hari dan menggunakan meja sini. Sudah, itu deh. Jadi tadi kamu sudah mendiskusikan, jadi tadi kamu sudah menyimpulkan hasil diskusi ya. Jadi ibu memberikan apresiasi kepada kalian karena kalian sudah berani untuk berdiskusi ya, sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi ibu memberikan apresiasi. Nah, untuk anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan pintar-pintar, jangan lupa ada tugasnya di rumah kalian menulis sebuah puisi yang sederhana saja ya, puisi diapan. Nanti dikumpul, dinilai, kita akan tempelkan di majalah ini. Jadi pada pelajaran hari ini waktunya hampir habis. Jadi kesimpulannya bahwa puisi itu pengertiannya adalah apa tadi? Bahasa kias, lagi memiliki irama, ada rimanya, di dalamnya ada lari, ada bait ya. Terus puisi diapan dan prismatis ayo apa? Siapa yang bisa? Saya Bu Anes. Puisi diapan. Diapan berarti jernih atau bening. Jadi puisi diapan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi diapan sering disebut puisi polos. Kalimatnya jelas dan umumnya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi itu ya kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sebagai penutup, ibu ingin mengambil nilai sebagai akhir pembelajaran itu asesmen sumatif. Nah, sama seperti tadi bukan beda visinya, kalian kerjakan ya. Tapi ini tidak berdiskusi, kamu kerjakan sendiri-sendiri. Cukup dibuat saja larinya ada berapa, terus baitnya ada berapa ya, tulis semua. Tulis baitnya ada berapa, larinya ada berapa, majlisnya menggunakan majlis apa, sudah cukup. Silakan dikerjakan. Tidak usah berlama-lama, cukup dibuat larinya ada berapa dan baitnya ada berapa.
Sudah? Boleh dikumpulkan tugasnya? Iya, Bu. Kalian sudah mengerjakan tugas matik ya, tugas LKPD. Sekarang kita untuk refleksi ya, refleksi dari apa yang kita kerjakan hari ini ya. Nanti kamu boleh menjawab refleksi yang akan diberikan. Coba menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Apalagi selain menyenangkan? Mudah dimengerti, apalagi? Dapat ilmu baru, apalagi? Bisa berdiskusi, apalagi yang di depan tadi? Bisa menonton video orang yang membaca puisi ya. Nah, jadi karena waktunya sudah habis ya, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi baru yaitu teks persuasi. Jangan lupa tetap semangat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa seperti biasa, membaca doa ulang ya, kelas. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Akhir kata ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Thank you.